Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Orang-orang di bawah tidak mau melanjutkan, tetapi mereka tidak punya pilihan. Su Changyu terlalu sombong. Namun, karena karakter dominan Su Changyu, negosiasi berjalan lancar. Lee Mingde bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan pabrik-pabrik kecil. Dia tahu sebagian besar pemimpin dari pabrik. Dia tahu yang mana dari mereka yang mampu dan siapa yang tidak berguna. Lee Mingde membujuk mereka yang mampu bertahan sebagai penanggung jawab pabrik cabang ini. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk ditransfer ke kota Bing di masa depan. Mereka mungkin juga mendapatkan beberapa saham perusahaan sebagai hadiah. Adapun para pemimpin yang tidak berguna itu, Lee Mingde membujuk mereka untuk mendapatkan transfer menggunakan koneksi mereka. Kalau tidak, mereka mungkin akan dipecat setelah pabrik diperoleh. Perusahaan mesin kota Bing berjanji bahwa mereka tidak akan memecat siapapun tanpa alasan yang sah. Tetapi pabrik-pabrik yang lebih kecil ini tidak memiliki masalah setelah bertahun-tahun sebagai perusahaan milik negara. Jika perusahaan mesin kota Bing benar-benar ingin menyelidiki pabrik-pabrik ini, orang-orang ini mungkin tidak hanya dipecat. Mereka bahkan mungkin ditangkap karena korupsi. Sementara negosiasi sedang berlangsung, pemerintah provinsi sedang mendiskusikan bagaimana mengatur kembali sumber daya provinsi untuk membentuk perusahaan yang kompetitif, dan bagaimana perusahaan-perusahaan ini dapat meningkatkan ekonomi provinsi. Provinsi Longjiang kami adalah provinsi pertanian, dan kami harus menggabungkan semua sumber daya pertanian kami untuk mendirikan perusahaan makanan pertanian. Ini untuk keuntungan kita, kata Niu Jun, Direktur Departemen Pertanian Provinsi. Seseorang segera keberatan. Perusahaan makanan pertanian. Apa Anda sedang bercanda? Jangan berpikir ini akan berhasil hanya karena seseorang menyarankan ini. Meskipun kami adalah provinsi pertanian tetapi jangan lupa masih ada pertanian dan reklamasi tanah Kementerian Negara. Perusahaan ini harus berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pertanian dan Reklamasi Lahan. Kita harus mendirikan perusahaan seperti ini. Tetapi perusahaan ini harus berada di bawah pemerintah provinsi. Orang-orang yang menolak tenggelam dalam pikirannya. Jika perusahaan ini jatuh di bawah pemerintah provinsi, maka tambak akan berada di bawah kendali pemerintah provinsi, bukan Departemen Pertanian. Dengan cara ini, pendapatan pemerintah provinsi akan meningkat. Ini ide yang bagus. Ini akan secara tidak langsung mengambil kembali kendali pertanian dari Departemen Pertanian. Tetapi apakah para atasan akan setuju? Ceritakan lebih banyak tentang rencana untuk perusahaan ini. Apa yang akan dia hadapi, dan bagaimana hal itu dikelola. Su Changyu sangat tertarik. Ini sepertinya ide yang bagus. Di AS dan Australia, mereka memang memiliki perusahaan produk pertanian tersebut. Ketika saya mengunjungi AS tahun lalu untuk kunjungan studi, saya mempelajari model operasi mereka. Setelah saya kembali, saya membuat model operasi yang sesuai dengan pertanian kami. Kita bisa menandatangani kontrak dengan pertanian dan meminta mereka menanam tanaman yang kita inginkan. Misalnya, kita dapat membeli jagung dan gandum dari petani dan mengolahnya sebelum kita ekspor ke Rusia. Bahkan jika itu adalah proses sederhana pengeringan tanaman, kita akan bisa mendapat bagian dari keuntungan. Kami bahkan dapat mengolah tanaman menjadi minyak atau tepung, dan kami dapat mengekspornya ke seluruh Tiongkok. Provinsi kami memiliki pabrik pengolahan makanan besar, tetapi produk mereka terbatas. Mereka pandai produk yang berhubungan dengan daging babi dan merupakan salah satu yang terbaik di Cina. Namun, mereka tidak terlalu bagus dalam hal produk lain. Su Changyu bertanya. Apakah Anda berbicara tentang perusahaan makanan proses Taihua? Iya. Tian Peng babi dan pakan ternak mereka adalah yang terbaik di Cina. Sekarang, mereka juga memproduksi produk yang berhubungan dengan daging babi,
seperti ham dan daging babi kalengan, dan merupakan yang terbaik di Cina, tetapi ada begitu banyak produk olahan lainnya dari industri pertanian. Misalnya, kita dapat memproduksi jenis daging lain, seperti daging sapi atau ayam. Produk kami memiliki keuntungan atas mereka. Karena kami dapat memesan langsung dari petani negara atau membangun peternakan ayam atau sapi. Produk daging ini sangat populer di pasaran. Provinsi kami juga memiliki lebih dari satu pabrik produk susu. Kita dapat menggabungkan pabrik-pabrik ini bersama untuk membentuk pabrik produk susu besar. Kami juga memiliki hutan besar di provinsi kami. Ada banyak barang berharga, seperti kacang pinus, hazelnut, del dari hutan. Kami dapat membeli barang-barang ini dalam jumlah besar dari petani dan mengemasnya untuk dijual ke tempat lain. Aku bahkan punya ide yang akan membiarkan kita melihat hasilnya lebih awal, tapi itu mungkin sedikit melanggar peraturan. Kita bisa mengolah tanah kosong sendiri dan mendirikan pertanian raksasa. Jangan bicara tentang apapun yang melanggar hukum. Su Changyu melambaikan tangannya. Apa yang kamu katakan sangat bagus. Kenapa Anda tidak mengirimkan proposal ini di masa lalu? Ini hanya sebuah ide. Tapi ada masalah besar agar rencana ini berhasil. Apa masalahnya? Katakan padaku, aku akan menyelesaikannya untukmu. Su Changyu sangat senang. Mereka pasti akan menemukan solusi untuk semua masalah. Kenapa saya tidak melihat Niu Kun ini sebelumnya? Dia cukup mampu. Industri pertanian Provinsi Longjiang memiliki potensi yang sangat besar, dan masih belum ada perusahaan pertanian skala besar di Cina. Jika mereka bisa mendirikan perusahaan ini, Provinsi Longjiang akan jauh di depan provinsi lain. Ini adalah peluang yang sangat bagus untuk provinsi ini. Masalah, kita harus mengatasi semua kesulitan untuk membuat ini berhasil. Uang. Untuk mendirikan perusahaan berskala besar, kami membutuhkan banyak uang. Bahkan pemerintah provinsi tidak akan punya banyak uang untuk mendirikan perusahaan sebesar ini, jawab Niu Kun. Niu Kun memiliki ide ini tahun lalu, tetapi tidak mungkin untuk diterapkan. Dia telah menyarankan selama pertemuan ini adalah untuk membuktikan bahwa dia tidak menganggur di kantornya, dan dia berharap Su Changyu dapat menyelesaikan masalah ini. Jumlahnya terlalu banyak, bahkan untuk pemerintah provinsi. Berapa banyak yang dibutuhkan agar rencana ini berhasil? Su Changyu mengerutkan kening dan bertanya. Setidaknya beberapa miliar. Jika kita memiliki 10 miliar, itu akan lebih baik. Kami membutuhkan dana untuk membeli tanaman atau produk dari petani. Kami juga membutuhkan dana untuk membangun pabrik pengolahan. Kami masih membutuhkan sejumlah dana tambahan untuk keadaan darurat, pemasaran, permesinan, del. Bisakah pemerintah provinsi membereskannya? Niu Kun menatap Su Changyu dengan penuh semangat. Jika pemerintah provinsi dapat menyelesaikan semua masalah ini, maka ia akan mendapatkan bagian dari kredit. Setidaknya beberapa miliar RMB. Bagaimana pemerintah provinsi dapat membelinya? Jika hanya beberapa ratus juta, pemerintah provinsi mungkin masih punya solusi. Mereka dapat mengajukan permohonan dana dari atasan, mengumpulkan jumlah dari kota, del. Mereka juga bisa mendapatkan pinjaman bank. Tetapi tidak mungkin bagi pemerintah provinsi untuk mengumpulkan beberapa miliar. Kegembiraan Niu Kun di matanya perlahan menghilang saat dia melihat Su Changyu menundukkan kepalanya. Tidak memungkinkan. Jika bahkan pemerintah provinsi tidak dapat menemukan solusi, maka tidak mungkin bagi perusahaan ini untuk mendirikan. Sepertinya ide ini hanya bisa tetap menjadi ide. Su Changyu kembali ke kantornya. Dia berpikir sebentar dan memanggil Zhang Ruiqiang untuk datang ke kantornya. Dia ingin melihat apakah Zhang Ruiqiang punya solusi. Ketika Zhang Ruiqiang mendengar bahwa pemerintah provinsi perlu mengumpulkan beberapa miliar, dia juga tidak berdaya. Jika pemerintah provinsi tidak punya uang, apalagi kota Bing. Tapi tiba-tiba, Zhang Ruiqiang mengingat seseorang. Mungkin orang ini mungkin punya solusi.
Setiap kali Zhang Ruiqiang menemukan beberapa masalah dan solusi yang dibutuhkan, orang ini akan selalu dapat memberinya solusi. Orang ini memiliki jawaban untuk semuanya. Feng Yu telah kembali ke Beijing selama beberapa hari. Dia menyelesaikan tesisnya dan telah menyerahkan kepada profesornya untuk ulasan pertama. Setelah mengajukan tesisnya, ia menerima telepon dari Zhang Ruiqiang, memanggilnya untuk segera kembali ke kota Bing. Pemerintah provinsi ingin berkonsultasi dengan Feng Yu untuk meminta pendapatnya. Feng Yu tidak ada hubungannya dan ingin melihat kemajuan perolehan pabrik-pabrik itu. Jadi, dia terbang kembali ke Bing City. Feng Yu berjalan ke kantor Zhang Ruiqiang dan duduk di sofa, sebagai rumahnya sendiri. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Sekretaris Liu membawa secangkir teh yang baru diseduh. "Xiao Liu, datang dan duduklah bersamaku." Sekretaris Liu terkejut. Dia mengendalikan kegembiraannya dan duduk di samping Feng Yu. Tetapi posturnya seperti seorang prajurit. Punggungnya lurus, dan tangannya bertumpu di lutut. Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kami duduk untuk istirahat. Anda tidak lelah, duduk seperti ini?" Sekretaris Liu bingung. Pertanyaan macam apa ini? Bagaimana dia akan menjawab? Jika Sekretaris Liu menjawab bahwa postur ini tidak melelahkan, Feng Yu pasti akan mengatakan dia berbohong. Tapi bagaimana dia bisa menjawab bahwa itu melelahkan di depan pemimpinnya? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dan mengatakan kepada sekretarisnya, "Abaikan saja dia. Tenang saja. Tidak banyak aturan di sini." Sekretaris Liu merasa lega. Tapi dia masih tegang dan duduk dengan benar. Dia tidak berani duduk seperti bagaimana Feng Yu duduk, bersandar dengan kedua kakinya bersilang. "Apa yang salah? Apa masalah yang kalian semua temui sekarang?" Feng Yu bertanya. Frekuensi Zhang Ruiqiang berkonsultasi dengan Feng Yu telah berkurang dalam 2 tahun terakhir. Tapi pertanyaannya semakin sulit. Itu bukan karena Zhang Ruiqiang telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, itu juga karena posisinya lebih tinggi sekarang. Kesulitan dari masalah yang dia hadapi juga meningkat. Feng Yu tidak terlalu mengenal politik, dan sulit baginya untuk membantu Zhang Ruiqiang di bidang ini. "Anda menyarankan untuk menggabungkan sumber daya kami untuk membentuk perusahaan yang lebih besar dan berkonsentrasi pada satu merek tunggal. Pemerintah provinsi telah mempertimbangkan saran Anda dan memutuskan untuk memulai dari industri pertanian." Feng Yu mengangguk. "Provinsi kita adalah provinsi pertanian. Kami memiliki lahan datar yang luas yang cocok untuk pertanian. Pertanian modern kami juga yang paling maju di Cina. Ini ide yang bagus. Apakah ada masalah? Kami berpikir untuk memulai dari industri pengolahan ternak dan biji-bijian. Apa pendapat Anda tentang arah ini? Apakah akan berhasil?" Tanya Zhang Ruiqiang. Tidak ada masalah. Jika pengembangbiakan ternak berskala besar dan sebuah merek terbentuk, itu akan sangat efektif. Lihatlah babi Pengtian kami. Saya tidak berani mengklaim bahwa seluruh China tahu tentang babi kami. Tapi hampir semua orang di kota tahu tentang babi kita. Juga, jika Anda melakukan pengembangbiakan ternak skala besar, biaya akan diturunkan dan bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Pabrik pengolahan biji-bijian juga merupakan ide bagus. Anda juga dapat membuat merek dari situ. Saya dapat membantu jika Anda semua menemui masalah dengan penjualan. Saya akan menjadi distributor utama Anda, dan produk apapun yang Anda hasilkan, saya bisa menjualnya di supermarket Taihua. Cukup bagus, saya bisa memperkenalkan bagian makanan sehat di supermarket. Ini akan berbeda dari produk lain dan meningkatkan keuntungan. Produk-produk ini juga dapat diekspor. Saudara Qi seharusnya sangat gembira. Itu artinya kamu juga berpikir kalau ide ini akan berhasil. Apakah akan ada masalah dengan penjualan? Tanya Zhang Ruiqiang. Jika kualitas produk bagus, Anda tidak perlu khawatir dengan penjualan. Perusahaan saya telah membangun jaringan distribusi dan memiliki mitra di semua provinsi. Jika Anda khawatir,
Anda dapat bekerja dengan perusahaan makanan olahan Taihua kami dan menjualnya dengan merek Taihua Food Products. Gunakan merek Anda. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kami ingin membuat merek kami sendiri. Kamu tidak bisa memasukkan semuanya ke piringmu sendiri. Zhang Riqiang Mankachi Feng Yu. Feng Yu tersenyum. Sudah menjadi kebiasaannya untuk memasukkan tangannya kapanpun dia melihat bisnis yang menguntungkan. Bisnis ini akan sangat menguntungkan. Lalu mengapa kamu memberitahuku semua ini? Anda menginginkan pendapat saya. Ini bisnis yang bagus, dan kalian semua harus bisa mengetahuinya. Feng Yu penasaran. Apakah ada kebutuhan untuk berkonsultasi dengannya tentang hal ini? Para pemimpin di pemerintah provinsi bahkan tidak bisa membuat keputusan penilaian sederhana ini. Saya ingin tahu apakah mungkin untuk menerapkan semua ide kami sekaligus. Ini termasuk sapi, kambing, dan peternakan unggas, produk susu, dan produk biji-bijian olahan. Kami juga akan memproduksi pine nuts, hazelnut, del dari hutan. Apakah kita akan terlalu beragam? Haruskah kami mendirikan beberapa perusahaan untuk menangani setiap produk atau menjual semua produk kami di bawah satu perusahaan? Satu perusahaan lebih baik, dan Anda dapat mendirikan anak perusahaan di bawah perusahaan utama. Manfaat mendirikan satu perusahaan adalah mengelola merek Anda dengan lebih baik. Mengelola satu merek lebih hemat biaya dan efisien daripada mengelola beberapa merek. Lihatlah perusahaan mesin kota Bing. Mobil kami juga menggunakan merek Songjiang. Konsumen memiliki kepercayaan pada merek ini, dan mobil kami laris manis. Merek ini juga membantu meningkatkan penjualan sepeda motor kami. Anda mengatakan bahwa kita harus mendirikan perusahaan utama dan mendirikan merek utama terlebih dahulu. Dari sana, kami akan membuat submerek atau kategori produk berbeda di bawahnya. Itu benar. Feng Yu memiliki tampilan yang mengganggu di wajahnya. Itu seperti seorang guru yang mengajar murid-muridnya. Zhang Ruiqiang mengabaikannya dan terus bertanya. Itu berarti kamu berpikir bahwa tidak apa-apa bagi kita untuk mengimplementasikan semuanya bersama-sama, dan tidak akan ada konflik. Mengapa akan ada konflik? Lihat, butiran berkualitas lebih baik dari tanaman dapat dipisahkan dan dijual sebagai biji-bijian premium. Sisanya dapat diproses untuk menghasilkan pakan ternak untuk sapi, kambing, ayam, del. Dengan cara ini, Anda dapat menurunkan biaya untuk mendapatkan pakan ternak. Ternakmu bisa dijual sebagai daging, dan kamu akan mendapatkan telur dari ayam dan bebek, yang juga bisa dijual. Anda juga dapat memproses telur sebagai telur asin atau telur abad. Kotoran hewan dapat diolah menjadi pupuk untuk tanaman Anda. Anda semua dapat menggunakan ini sebagai titik penjualan. Ini adalah produk makanan sehat. Produk makanan Anda menggunakan pupuk alami dan tidak menggunakan pestisida apapun. Ternak juga diberi makan dengan biji-bijian alami. Anda semua juga dapat menggunakan metode bertani gratis untuk ayam dan bebek. Unggas dan telur jarak bebas bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Anda juga bisa membiarkan lebih banyak sapi perah dan kambing dan bisa menjual susu sapi dan susu kambing. Susu kambing lebih bergizi daripada susu sapi. Jika Anda semua bisa menghasilkan susu bubuk kambing saja, keuntungan Anda akan tinggi. Anda juga dapat menghasilkan produk susu. Jika Anda memiliki masalah dengan produk susu, saya dapat membujuk LHH untuk mendirikan pabrik di kota Bing untuk memproduksi yogurt. Anda semua tidak perlu khawatir tentang penjualan susu Anda. Semua produksi ini saling terkait. Jika Anda melakukan semua ini bersama-sama, biaya Anda akan diturunkan dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kita bahkan dapat memasarkan perusahaan sebagai pertanian ekologis. Kami akan menggunakan pertanian sebagai dasar, dan mengembangkan industri tingkat kedua dan ketiga. Kami akan dapat melindungi lingkungan dan pada saat yang sama, mendapatkan produk yang kami inginkan. Ini akan menjadi yang pertama di Cina. Hanya konsep ini saja sudah cukup bagi provinsi untuk mendapatkan dana dari atasan. Oh, apa nama perusahaan baru ini?
Beidachang Group, Sekretaris Liu menjawab, "Hah, grup Beidachang. Apakah karena saya, merek ini muncul jauh lebih awal?" Dalam kehidupan sebelumnya Feng Yu, Beidachang Group adalah perusahaan yang didirikan oleh Biro Pertanian Negara dan Reklamasi Tanah. Itu adalah proyek percontohan untuk mendirikan perusahaan besar milik negara. China berusaha meniru model pengelolaan perusahaan besar Jepang. Mereka merasa perusahaan besar akan lebih kompetitif secara internasional. Tentu saja, perusahaan-perusahaan dalam proyek percontohan semuanya didanai negara. Perusahaan-perusahaan itu kemudian direstrukturisasi menjadi kepemilikan saham dengan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar. Beidachang Group dianggap sebagai efek kelompok dari semua departemen di bawah Biro Pertanian Negara dan Reklamasi Tanah. Mereka menggabungkan semua peternakan di bawah yurisdiksi mereka untuk membentuk perusahaan ini. Biro cabang di bawah Biro Pertanian Negara dan Reklamasi Tanah mendirikan perusahaan cabang di bawah mereka. Perusahaan ini terutama produk-produk terkait pertanian. China telah menginvestasikan sejumlah besar ke perusahaan ini. Rasio utang untuk perusahaan ini sangat tinggi. Tapi itu berubah menjadi lebih baik setelah terdaftar. Perusahaan ini telah meningkatkan pendapatan rata-rata semua petani. Itu dianggap sukses. Itu adalah perusahaan pertanian paling terkemuka di Cina dan telah meningkatkan ekspor Cina. Tetapi pembentukan Beidachang Group adalah setelah tahun 1998 dan sepenuhnya selesai setelah tahun 2000. Di antaranya, perusahaan telah melakukan beberapa kesalahan. Feng Yu cukup terkejut melihat pembentukan grup Beidachang begitu awal. Ini adalah pengalihan dari jalan asli. Bisakah sejarah masih kembali ke jalannya semula? Siapa yang datang dengan nama ini? Tanya Feng Yu. Zhang Ruiqiang memandang Sekretaris Liu. Sekretaris Liu menjawab dengan malu-malu. Aku yang datang dengan nama ini. Para pemimpin juga merasa ini adalah nama yang bagus. Saya pikir provinsi Longjiang kita akan menjadi lumbung terbesar Tiongkok di masa depan. Feng Yu memberinya acungan jempol. Tepat sekali. Kita akan berhasil. Setelah itu, Feng Yu memandang Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang tidak akan pernah memanggil Feng Yu kembali hanya untuk pertanyaan ini. Pasti ada sesuatu yang lain. Mungkinkah dia ingin bekerja dengan perusahaan makanan olahan Taihua? Ada pro dan kontra dalam mendirikan usaha patungan dengan pemerintah. Feng Yu perlu mempertimbangkannya dengan cermat. Yang terpenting, siapa yang akan memiliki keputusan akhir dalam usaha patungan ini? Pembuat keputusan yang baik dapat membantu perusahaan menghindari risiko yang tidak perlu dan meningkatkan laba. Tetapi pemimpin yang buruk dapat membuat perusahaan bangkrut dalam waktu singkat. Zhang Ruiqiang melihat Feng Yu tidak mengatakan apa-apa, dan dia melanjutkan. Kami berpikir untuk mendirikan perusahaan besar. Seperti yang Anda katakan, kami ingin menjelajah di semua aspek pertanian. Kami juga memiliki beberapa merek bagus seperti Beidachang Baijiu di provinsi kami. Ia memiliki sejarah panjang. Kami juga memiliki pasta kacang merek Bao. Merek ini juga memiliki sejarah puluhan tahun. Ada beberapa pabrik susu bubuk lain yang sudah ada di pasaran selama lebih dari 10 tahun. Untuk produk biji-bijian, kami memiliki beras Wuchang. Beras jenis ini khusus ditanam untuk kaisar di masa lalu. Ada beberapa merek lain yang bisa kami kembangkan. Feng Yu mengangguk, lalu. Dan kemudian, kita tidak memiliki cukup dana untuk melaksanakan rencana ini, kata Zhang Ruiqiang. Feng Yu telah memikirkan tentang dana yang dibutuhkan ketika Zhang Ruiqiang berbicara tentang rencana pemerintah. Jika pemerintah provinsi berkonsentrasi pada satu ide, mereka akan memiliki cukup dana. Tetapi untuk mengimplementasikan semuanya sekaligus, 10 miliar RMB mungkin tidak cukup. Dalam kehidupan Feng Yu yang berharga, bagaimana Beidachang Group dimulai? Mereka membiarkan pertanian berinvestasi, dan unit serta biro yang berbeda memiliki saham perusahaan.
Semua ini membentuk perusahaan multimiliar RMB yang memiliki lebih dari 100 miliar penjualan setiap tahunnya. Apa aset paling signifikan dari peternakan negara? Tanah, petani, dan tanaman. Itu berarti Beidacang Group memiliki bahan baku sendiri. Ini adalah aset terbesar perusahaan. Tanpa pertanian, perusahaan mungkin tidak dapat tumbuh. Investasi 10 miliar RMB mungkin tidak cukup untuk mendirikan perusahaan ini sekarang. Bahkan jika itu sudah cukup, pertumbuhannya tidak akan sama dengan kehidupan Feng Yu sebelumnya. Risikonya terlalu tinggi, dan Feng Yu tidak mau berinvestasi. Apakah Anda menelepon saya untuk meminta saya berinvestasi di perusahaan ini? Anda menyebutkan begitu banyak industri sebelumnya. Jika Anda ingin mengimplementasikan semuanya sekaligus, 10 miliar mungkin tidak cukup. Anda berencana menggunakan skala untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Tetapi jika Anda meningkatkan skalanya, Anda harus meningkatkan investasi Anda. Selanjutnya, Anda semua berencana untuk mengimplementasikan semua rencana bersama. Risikonya terlalu tinggi. Saya tidak akan berinvestasi di perusahaan ini. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Zhang Ruiqiang panik. Kamu yang menyarankan ini. Kenapa Anda mengatakan risikonya terlalu tinggi sekarang? Apakah Anda berbohong kepada kami ketika Anda menyarankan ini? Sekretaris Liu menambahkan, manajer Feng, ini sangat penting bagi para pemimpin. Anda harus bercanda tentang masalah ini. Feng Yu mengendalikan tawanya. Kenapa kalian semua sangat cemas? Saya bilang saya tidak akan berinvestasi, tetapi saya tidak mengatakan saya tidak punya solusi untuk Anda semua. Sebenarnya, solusinya ada di depan Anda. Zhang Ruiqiang bertukar pandang. Solusinya ada di depan mereka. Kenapa mereka tidak bisa melihat jawabannya? Feng Yu berdiri dan berjalan ke peta di dinding. Dia menunjuk ke peta Longjiang dan melambai ke mereka. Datanglah kemari. Apa perbedaan antara kita di mana dan provinsi lain? Zhang Ruiqiang bertanya, tanah kami lebih rata dan lebih subur dari provinsi lain. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan menatap Sekretaris Liu. Sekretaris Liu melihat peta dan berkata, apakah itu karena sejarah kami dan kami memiliki lebih banyak pertanian daripada provinsi lain? Kamu benar. Perbedaan terbesar antara provinsi kami dan yang lainnya adalah pertanian. Apa gunanya pertanian? Peternakan berada di bawah yurisdiksi 2 departemen, dan sebagian besar keuntungan diserahkan kepada atasan. Pemerintah provinsi hanya dapat memperoleh persentase kecil. Itu bahkan tidak dipertimbangkan dalam PDB provinsi kami. Zhang Ruiqiang menjawab dengan marah. Kalian semua ingin mendirikan perusahaan ini untuk membiarkan provinsi menyimpan keuntungan dari pertanian. Maka saya akan memberi Anda solusi yang lebih baik. Kalian semua tidak hanya akan menyimpan sebagian besar keuntungan di provinsi ini dan masih mendapatkan dukungan dari atasan. Feng Yu menjawab dengan percaya diri. Mata Zhang Ruiqiang terbuka lebar. Apakah target mereka begitu jelas? Tetapi mereka semua telah bersatu dan tidak dapat menemukan solusi. Mengapa Feng Yu begitu percaya diri? Jawabannya pasti akan berhasil. Apa nilai terbesar pertanian itu? Selain panen dan panen, mereka tidak memiliki nilai lain. Mereka hanya tempat yang memproduksi bahan baku. Anda semua harus tahu bahwa keuntungan dari produksi bahan baku jauh lebih rendah dibandingkan dengan bahan olahan. Lihat saja minyak premium Taihua kami. Bahan utama adalah kedelai, dan residunya dibuat menjadi pakan ternak. Ini sangat mengurangi biaya produksi, dan minyak goreng kami dijual dengan harga lebih tinggi. Penjualan kami sangat baik dibandingkan dengan merek lain. Tepat sekali. Inilah yang ingin kami lakukan. Jawab Zhang Ruiqiang. Apa maksud Feng Yu dengan mengatakan semua ini? Kesulitanmu sekarang adalah dana. Anda semua memiliki dana untuk mendirikan pabrik pengolahan, tetapi tidak memiliki cukup untuk membeli bahan baku. Di sisi lain, para petani di peternakan negara harus menyerahkan sebagian hasil panen mereka kepada pemerintah,
dan mereka tidak mau membiarkan Anda semua mendapatkan sisa hasil panen mereka secara kredit. Mereka tidak mempercayai pemerintah daerah. Meskipun Zhang Ruiqiang tidak mau mengakuinya, para petani itu lebih suka menerima persyaratan kredit dari pengusaha daripada pemerintah. Solusinya sangat mudah. Biarkan para petani itu berinvestasi di perusahaan. Peternakan juga bisa berinvestasi. Wajah Zhang Ruiqiang hampir terdistorsi. Dia bingung dan tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Mengapa pertanian tidak bisa berinvestasi? Setiap peternakan adalah unit individu, bukan? Luas tanah, produksi, panen semua memiliki nilai ekonomi. Bagaimanapun, pertanian ini milik negara dan tidak dimiliki oleh individu. Caranya, hasil panen mereka bisa dianggap modal investasi petani. Beidachang Group tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli bahan baku, dan ketika produk olahan dijual, petani akan mendapat dividen. Tidak, jika pertanian berinvestasi dengan panen dan panen mereka, lalu bagaimana pertanian negara itu akan beroperasi? Mereka tidak akan mampu membayar petani. Biarkan pertanian negara berutang pada petani. Sekretaris Liu bertanya. Itu masalah Kementerian Pertanian dan Reklamasi Tanah. Mereka akan berpikir untuk pergi. Kementerian dapat memperoleh pendanaan dari pemerintah pusat, pinjaman bank atau mendapatkan subsidi, Anda semua harus tahu lebih baik dalam aspek ini. Juga, pertanian negara hanya akan menggunakan panen tahun pertama mereka untuk berinvestasi. Sejak tahun kedua dan seterusnya, produk akan dijual, dan perusahaan akan memiliki uang untuk membeli bahan baku. Dengan cara ini, Beidachang Group tidak perlu khawatir tentang modal awal dan juga akan mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil. Zhang Ruiqiang menyalakan sebatang rokok. Dia berpikir sejenak dan kemudian memberikan rokok kepada Sekretaris Liu. Sekretaris Liu menerima rokok dengan kedua tangan dan berbalik dari Zhang Ruiqiang untuk menyalakannya. Feng Yu menatap kedua pria di depannya. Mereka tenggelam dalam pikiran dan mengabaikannya. Sial. Ketika saya menjadi pialang saham dalam kehidupan saya sebelumnya, saya juga seorang perokok berat. Kenapa saya tidak tahan bau rokok sekarang? Siksaan dikelilingi oleh dua perokok. Saya harus membawa cerutu lain kali. Jika mereka mulai merokok, saya akan merokok. Mari kita lihat siapa yang bisa mentolerir asap. Setelah rokok selesai, Zhang Ruiqiang mengangkat kepalanya dan memandang Feng Yu, bagaimana dengan sisa uang itu? Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Laporkan ke atasan. Provinsi Longjiang akan menjadi provinsi pertanian paling signifikan di Tiongkok. Pertanian adalah salah satu industri vital di Cina. Anda semua membuka jalan bagi pengembangan industri pertanian di masa depan. Pemerintah pusat tidak akan mendukung. Apakah pemerintah hanya mendukung dengan kata-kata? Bukankah mereka seharusnya memberikan dukungan keuangan? Feng Yu memutar matanya. Dapatkan uang dari atasan. Anda semua harus lebih baik dari saya. Apakah Anda mengatakan bahwa kita bahkan tidak perlu menyisihkan dana dan akan dapat mendirikan perusahaan ini hanya dengan proposal? Mata Zhang Ruiqiang terbuka lebar. Apa yang baru? Saya hanya memberi Anda ide. Apakah Anda masih berpikir bahwa saya berbohong kepada Anda? Bukankah seharusnya pemerintah menyediakan dana? Perusahaan ini adalah proyek percontohan. Tidakkah proyek percontohan mendapatkan pendanaan dari negara dan didukung dengan kebijakan pemerintah? Juga, ini bukan perusahaan Shell. Kami telah menyiapkan saluran distribusi. Sejak kapan kita mengatur saluran distribusi? Zhang Ruiqiang bingung. Mereka bahkan belum memulai Beidachang Group, dan Anda mengklaim bahwa saluran distribusi telah diatur. Apakah Anda meminta saya untuk berbohong kepada atasan? Feng Yu menepuk dada. Saya akan mengurus semua produk Beidachang Group. Saya menjamin keuntungan Beidachang Group. Saya berani memastikan bahwa jika produknya adalah produk berkualitas, itu tidak akan ditinggalkan di rak dan pembayaran akan cepat. Saya bahkan dapat membantu dengan branding secara gratis. Feng Yu memberi Zhang Ruiqiang sebuah
Saya sangat membantu. Cepat, puji aku. Lihat. Tapi Zhang Ruiqiang hanya memutar matanya. Anda akan mengurus semua produk. Anda akan mengendalikan distribusi perusahaan. Itulah garis hidup perusahaan. Bagaimana kami bisa menyerahkannya kepada Anda? Tanya Zhang Ruiqiang. Hah, Anda semua ingin mengatur saluran distribusi sendiri. Bahkan saya memberi Anda 3 tahun, Anda semua juga tidak akan mencapai 50% dari saluran distribusi saya sekarang. Saya bahkan dapat mengekspor produk ke luar negeri, seperti Eropa dan AS. Bisakah kalian semua melakukan itu? Ini akan dianggap sukses jika Anda semua dapat menjual produk dari Provinsi Timur Laut. Merek Baijiu, susu bubuk, Del, yang Anda sebutkan sebelumnya. Anda yang paling jauh dapat menjual produk-produk itu, hanya di Provinsi Liao. Feng Yu berkata dengan tangan bersedekap. Kakinya disilangkan dan sengaja gemetar. Dia memiliki tampilan yang mengganggu di wajahnya. Zhang Ruiqiang diam. Apa yang dikatakan Feng Yu adalah kebenaran. Jika pemerintah provinsi memiliki saluran distribusi Feng Yu, ekonomi Longjiang akan menjadi salah satu yang terbaik di Cina. Mereka bahkan tidak bisa membangun hubungan perdagangan yang kuat dengan Rusia. Tapi Taihua Trading milik Feng Yu berbeda. Selain hasil pertanian, total ekspor seluruh provinsi ke Rusia tidak dapat dibandingkan dengan Taihua Trading tunggal. Juga, Feng Yu selalu dapat menjual produk-produk terbarunya di seluruh Tiongkok dan luar negeri dalam waktu singkat. Tidak mungkin pemerintah provinsi bisa melakukan ini. Juga, jika mereka mendapat bantuan Feng Yu, mereka bisa memberitahu atasan bahwa perusahaan tidak akan memiliki masalah dengan penjualan mereka. Mereka hanya perlu mendirikan pabrik dan memulai produksi. Bahkan jika kita tidak perlu khawatir tentang masalah penjualan, tetapi apakah para atasan akan setuju karena alasan ini? Bagaimana jika mereka hanya menyetujui sejumlah kecil dana? Tanya Zhang Ruiqiang. Pernahkah kamu mendengar tangisan bayi yang akan mendapat susunya? Jenis mendapatkan pendanaan dari atasan tergantung pada koneksi dan proposal Anda. Koneksi akan terserah Anda semua. Saya percaya para pemimpin di pemerintah provinsi akan memiliki beberapa hubungan dengan atasan. Adapun proposal, itu akan tergantung pada bagaimana Anda semua melukis gambar yang indah. Bayi yang menangis akan mendapat susu. Analogi apa ini? Tapi setelah Zhang Ruiqiang memikirkan hal ini dengan serius, itu benar-benar seperti apa yang dikatakan Feng Yu. Biasanya, jika para pemimpin tidak memanfaatkan hubungan mereka dengan atasan, mereka tidak akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tapi analogi ini terlalu kasar. Juga, melukis gambar yang indah di proposal. Ini terdengar seperti mereka mencoba menipu para atasan. Kami akan menjaga hubungan dengan berbagai departemen di pemerintah pusat. Bagaimana kita harus menulis proposal? Tanya Zhang Ruiqiang. Ini juga terserah padamu semua. Saya juga bukan orang yang mengelola perusahaan ini. Saya tidak perlu menulis proposal ini untuk Anda semua, bukan? Kecuali kalian semua memberi saya beberapa bagian. Harapan besar. Anda ingin berbagi untuk menulis proposal. Kamu sudah sangat kaya. Sisakan sisanya. Zhang Ruiqiang dimarahi. Feng Yu tidak dapat dianggap rakus akan uang karena ia menyumbangkan sejumlah besar uang setiap tahun. Tetapi bocah ini menginginkan bagian dari bisnis apapun yang menguntungkan dan mencoba mengambil keuntungan dari segalanya. Lihat, kami memiliki perbedaan. Anda tidak tahu bagaimana menulis proposal dan bahkan tidak tahu bagaimana perusahaan akan beroperasi. Saya orang yang memberi Anda semua ide ini. Apakah Anda tahu bahwa di negara lain, ada perusahaan konsultan yang berspesialisasi dalam hal ini? Mereka mengenakan biaya konsultasi, dan tarifnya sangat tinggi. Mengapa saya tidak dapat membebankan biaya konsultasi kepada Anda? Tahukah Anda bahwa perusahaan di wilayah selatan memiliki konsultan? Gaji para konsultan bahkan lebih tinggi daripada manajer umum di beberapa perusahaan. Ini tidak mungkin.
Apakah Anda pikir atasan akan setuju jika seseorang adalah salah satu pemegang saham di perusahaan ini? Apakah Anda mengatakan bahwa saya harus bekerja secara gratis dan tidak mendapatkan imbalan apapun? Saudara Liu, lihat pemimpinmu. Jika dia melakukan bisnis, saya yakin dia tidak akan punya teman. Feng Yu mengeluh kepada Sekretaris Liu. Sekretaris Liu, manajer Feng, saya mohon. Bisakah Anda tidak mengeluh kepada saya tentang pemimpin saya? Anda membuatnya terdengar seperti kita telah membahas tentang pemimpin saya di belakangnya. Apakah Anda mencoba membuat saya dalam masalah? Kamu membantu kami dengan proposal ini, dan aku akan memberikan subsidi kepada perusahaan makanan olahan Taihua. Apakah itu baik-baik saja? Jawab Zhang Ruiqiang dengan marah. Itu lebih seperti itu. Ayo, Saudara Liu, saya akan mulai berbicara sekarang dan Anda mencatatnya. Feng Yu merasa lebih baik ketika mendengar janji Zhang Ruiqiang. Dalam kehidupan sebelumnya, Feng Yu belum menulis proposal. Tapi dia sudah membaca banyak proposal di internet. Sangat menarik untuk dicatat bahwa setiap kali pemerintah mengumumkan rencana, staf mereka di lapangan akan datang dengan proposal serupa. Seolah-olah mereka tidak mendukung pemerintah pusat jika mereka tidak mengajukan proposal serupa. Misalnya, Belt and Road Initiative, yang juga dikenal sebagai The Silk Road Economic Belt dan Maritime Silk Road abad ke-21. Ada juga strategi menyegarkan Tiongkok melalui ilmu pengetahuan dan pendidikan, rencana pembangunan berkelanjutan Tiongkok, strategi pengembangan barat besar, rencana revitalisasi wilayah timur laut, strategi industrialisasi baru, urbanisasi strategi kota, memperkuat Tiongkok melalui strategi sumber daya manusia, DEL. Di antara semua strategi ini, Feng Yu memiliki kesan terdalam dari rencana. Ini adalah slogan inisiatif pemerintah. Rencana tersebut terdiri dari 1 target, 6 dukungan inti dan 8 proyek penting. Banyak pemerintah daerah terus mengulangi slogan ini, bahkan desa-desa memiliki rencana serupa. Tetapi saat ini, rencana ini masih belum disarankan. Provinsi Longjiang kami mengusulkan untuk membentuk grup Beidachang setelah pertimbangan serius. Untuk menjadikan perusahaan ini sukses, kami telah membuat rencana strategis. Rencana apa? Rencana strategis. Zhang Riqiang Maniela. Rencana macam apa ini? Dia belum pernah mendengar rencana ini sebelumnya. Siapa yang datang dengan ini? Feng Yu memandang Zhang Ruiqiang dengan sedih. Apakah kamu masih ingin aku melanjutkan? Baik, lanjutkan. Saya akan bertanya setelah Anda selesai. 168 rencana strategis terdiri dari 1 tujuan, 6 dukungan inti dan 8 proyek penting. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Kenapa ini terdengar seperti slogan? Dia adalah orang yang praktis dan membenci semua slogan-slogan ini tanpa substansi. Dia benci anak buahnya membuat slogan-slogan yang indah tetapi tidak mendapat hasil. Ketika Zhang Ruiqiang menulis laporan pemerintah, ia jarang menggunakan slogan. Dia hanya menetapkan target dan kemudian bekerja menuju target. Lebih sering, dia melakukan lebih dari target. Ini adalah caranya bekerja. Apakah rencana strategis Feng Yu adalah janji kosong lain? Usia berapa mereka sekarang? Para petinggi tidak tertarik dengan slogan-slogan ini. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mengkomersialkan industri pertanian. Kami bertujuan untuk mengembangkan Beidachang Group untuk menjadi perusahaan yang kuat dan kompetitif dalam 10 tahun. Kami berusaha untuk menjadi perusahaan percontohan di industri pertanian modern Tiongkok dan memiliki pengaruh di pasar internasional. Zhang Ruiqiang merasa ini masih sebuah slogan, tetapi slogan ini tampaknya mungkin untuk dicapai. Jika Beidachang Group didirikan dengan sukses, maka perusahaan akan sangat kompetitif dan kuat. Di antara seluruh negara industri pertanian modern, mereka pasti akan menjadi contoh model. Tapi dia masih ragu tentang pengaruh di pasar internasional. Itu bukan karena dia tidak cukup percaya diri.
Zhang Ruiqiang juga pernah ke negara lain untuk kunjungan studi. Perkembangan pertanian China masih jauh di belakang negara-negara seperti Kanada, AS, Australia, DEL. Tapi Zhang Ruiqiang memikirkan pernyataan ini untuk sementara waktu. Dengan pernyataan ini, itu akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan persetujuan dari atasan. 6 dukungan inti untuk mencapai tujuan ini adalah basis pemuliaan sapi dan unggas, basis produksi gandum, basis pemrosesan produk pertanian, basis penelitian pertanian. Feng Yu berhenti tiba-tiba. 6 inti mendukung. Mengapa hanya ada 4? Sekretaris Liu mendongak dan bertanya. Apa 2 lainnya? Feng Yu bersumpah di dalam hatinya. Apa 2 lainnya? Jika tesis kelulusannya untuk sekolahnya bukan kurang dari manajemen pertanian modern lebih besar dari, dia bahkan tidak bisa mendapatkan 4 dukungan pertama. Tapi siapa aku? Jangan katakan 2 dukungan inti lagi. Saya bahkan dapat datang dengan 20 dukungan inti. Tetapi saya hanya perlu waktu untuk memikirkannya. Tidak ada teh lagi. Manajer Feng, tolong jangan berhenti di tengah jalan. Bisakah Anda menyelesaikan 6 inti dukungan? Baiklah, aku akan memberimu secangkir teh segar sekarang. Sekretaris Liu berjalan keluar dari kantor dengan cangkir teh Feng Yu, dan Feng Yu dengan cepat menyibukkan otaknya untuk berpikir. Dia masih harus datang dengan 8 proyek penting nanti. Manajer Feng, teh Anda. Tapi masih sangat panas. Bisakah Anda melanjutkan dengan dukungan 6 inti? Seharusnya dingin setelah Anda selesai. Sekretaris Liu kembali dengan cepat. Dia duduk dan mengambil penanya dengan penuh semangat. 2 basis dukungan inti lainnya adalah basis logistik dan basis pertanian ekologis. Feng Yu terkesan dengan dirinya sendiri karena mengemukakan jawabannya. Saya pintar. Bagaimana dengan 8 proyek penting? Sekretaris Liu mencatat dan bertanya. 8 proyek tersebut adalah proyek peningkatan industri kehutanan, pelatihan dan pendidikan proyek warga sipil, proyek peningkatan mesin, peningkatan proyek pengolahan makanan, proyek peningkatan kota kecil, peningkatan proyek perusahaan negara, proyek penggunaan lahan dan skala besar proyek pertanian. Feng Yu menghitung dengan jarinya saat dia mendaftar 8 proyek penting. Dia akhirnya memikirkan 8 proyek. Manajer Feng, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Apa yang Anda maksud dengan proyek peningkatan industri kehutanan? Sekretaris Liu bertanya. Hutan juga bisa diindustrialisasi. Anda bisa mendapatkan dan menjual kacang pinus atau jamur dari hutan. Bagaimana dengan kayu? Kayu adalah bahan konstruksi umum dan juga dapat digunakan untuk membuat furnitur. Jika pemerintah provinsi dapat membuat merek untuk furnitur, itu juga akan menguntungkan. Sekretaris Liu menulis bahan bangunan dan furnitur dalam catatannya dan terus bertanya. Bagaimana dengan pelatihan dan pendidikan proyek warga sipil? Apa hubungannya dengan Beidachang Group? Ini sangat penting. Jika Anda semua akan membiarkan semua peternakan negara memasuki perusahaan, maka sangat penting untuk mendidik para petani. Perusahaan harus bertanggung jawab untuk mengajar mereka. Pendidikan sangat penting bagi warga negara. Masih banyak petani yang buta huruf. Juga merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Beidachang Group adalah perusahaan yang bertanggung jawab. Melakukan semua ini adalah tugas kita. Feng Yu mulai omong kosong. Tetapi Zhang Ruiqiang dan Sekretaris Liu tidak merasa Feng Yu menumbuhkan omong kosong. Kesan mereka pada Feng Yu adalah seseorang yang suka menyumbang untuk pendidikan. Lalu apa proyek peningkatan kota kecil? Apa alasan proyek ini? Lihat, populasi di peternakan negara sangat kecil. Ada sebidang tanah besar, tetapi populasinya hanya 10 hingga 20 ribu. Beberapa pertanian negara yang lebih besar memiliki sekitar 100.000 orang dan mereka masih dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Kita juga tahu bahwa populasi kecil akan membatasi pertumbuhan kita dan akan sulit dikelola. Itu juga akan membuang sumber daya kita.
Kita harus mengumpulkan semua orang di pertanian dan membangun kota-kota kecil modern untuk mereka. Siapa bilang petani tidak bisa tinggal di apartemen bertingkat tinggi? Siapa bilang tidak ada jalan beton di tanah pertanian? Zhang Ruiqiang mengangguk. Ini poin yang bagus. Pemerintah pusat memiliki saran serupa sebelumnya. Tapi itu belum dilaksanakan karena pemerintah tidak perlu uang untuk memindahkan begitu banyak penduduk. Siapa yang akan membayar konstruksi? Rencana Feng Yu adalah membiarkan Beida Chang Group mengambil alih ini di masa depan. Tetapi akan banyak biaya perusahaan. Sudahkah kamu mencatat semuanya? Anda semua dapat mengeluarkan poin yang saya berikan. Ingat, Anda semua harus menguraikan lebih lanjut tentang pro dan daftar 1 atau 2 kontra, seperti investasi awal yang tinggi, Ini untuk mencegah proposal ini menjadi terlalu sepihak. Sedangkan sisanya, saya pikir saya tidak perlu mengajar kalian semua. Feng Yu mengambil cangkir tehnya dan menyesap tehnya. Dia merasa bangga ketika dia melihat cara Zhang Ruiqiang dan sekretaris Liu memandangnya. Saya berbakat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.